Bab 3193. Aku ingin berbicara. Di bawah pohon, seorang wanita berokok berdiri melihat dua burung bangau kertas, masih penasaran. Tapi, dia tidak lagi memaksa tangan. Cahaya pedang tadi sudah memberinya peringatan. Saat itu, tukang ramal tadi tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah, memberi hormat sedikit kepada wanita berokok, "Nona." Wanita berok tersenyum, bagaimana perasaannya? Tukang ramal itu tersenyum getir. Wanita berok berbicara dengan suara lembut, "Sekarang, tampaknya sudah jelas bahwa ada individu yang luar biasa di kalangan yang sudah luar biasa, bukan?" Tukang ramal itu mengangguk. Wanita berok melihat sekeliling, berbicara dengan lembut, "Sekarang saatnya untuk pulang." Tukang ramal ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah itu karena kedua saudara itu?" Wanita berok mengangguk, "Mereka kali ini pergi ke alam putar sepertinya akan berubah." Tukang ramal berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang yang sudah ditakdirkan belum terlalu membahayakan, yang paling mengancam adalah wanita yang memegang pedang itu." Kekuatan wanita ini, seperti suatu misteri, sungguh sulit bagi aku untuk memahaminya. Wanita berok tersenyum, "Klan Wang juga sial." "Tidak, seperti yang kamu katakan, semuanya ini adalah pembalasan. Untuk tindakan sang pangeran ketiga, mereka tidak pernah terlalu membatasi, dan sekarang, pembalasan datang." Tukang ramal ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah saudara-saudara itu bisa menghancurkan klan Wang?" Wanita berok melihat tukang ramal, "Awalnya aku juga sangat meragukannya, tetapi sekarang, setelah kejadian baru-baru ini, aku sama sekali tidak ragu lagi. Jangan bicara tentang klan Wang, bahkan klan Liku sendiri pun tidak mampu menghentikan gadis ini." Mendengar itu, tukang ramal terdiam. Di alam putar, ada 4 keluarga besar, yaitu klan Li, klan Wang, klan Zhao, dan klan Han. Dari keempat keluarga besar tersebut, klan Zhao memiliki kekuatan terkuat, diikuti oleh klan Li, dan klan Wang berada di posisi terakhir. Meskipun klan Wang berada di posisi terakhir, namun jika dilihat dari luar, mereka adalah penguasa super yang tak terbantahkan. Wanita berpakaian putih mengangkat kepala melihat dua burung bangau kertas, lalu tersenyum, "Tampaknya kita tidak akan tahu isinya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tukang ramal segera mengikutinya. Di suatu tempat di antara bintang-bintang, Mileye melihat Lydia di sampingnya, tersenyum, "Lydia, sepertinya kamu tidak terlalu suka berkelahi." Lydia mengangguk, "Memang tidak terlalu suka." Mileye bingung, "Mengapa?" Lydia tersenyum, "Bunuh-membunuh itu tidak terlalu baik." Mileye terdiam. Di antara beberapa Lydia ini adalah yang paling baik hati. Jika pangeran ketiga memulai masalah dengan Liana Ye atau Lydia, alam putar mungkin sudah tidak ada sekarang. Lydia gaun polos tiba-tiba berkata, "Kak." Mileye menatap Lydia. Lydia tersenyum tipis, "Aku tahu, kamu membunuhnya karena aku. Sebenarnya, aku tidak marah." Mileye tertawa, "Mengapa?" Lydia memikirkan sejenak, lalu berkata, "Buat perumpamaan, apakah kamu akan marah hanya karena dua semut?" Mileye terdiam. "Wow, apakah ini perumpamaan? Ini benar-benar menusuk hati." Lydia tersenyum sedikit, "Aku tidak bermaksud merendahkan orang lain, hanya saja, perbuatan mereka memang tidak akan membuatku marah. Tentu saja, aku juga bisa membunuh seseorang, itu tergantung seberapa jauh mereka melanggar batas. Tapi, klan Wang ini pasti harus dimusnahkan." Mileye bingung, "Mengapa?" Lydia berkedip, "Menggangguku, tidak masalah, tapi tidak boleh mengganggu kamu kakak. Jika mereka berani mengancam kakak, aku pasti akan membunuh mereka semua."
Mileye tersenyum tipis, merasa hangat di hatinya. Nianya melirik Lydia, merasa sedih di hatinya. Harus diakui, sifat Lydia memang sangat baik. Selama berinteraksi dengan Stasi, dia tidak pernah melihat Lydia marah. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Stasi memiliki satu sisi yang sangat sensitif, yaitu saudaranya, sang kakak. Itu benar-benar tidak boleh disentuh. Klan Wang dalam masalah besar. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di pintu masuk alam putar. Di sini juga ada penghalang antariksa, dan penghalang antariksa di sini sangat istimewa, didukung oleh berbagai teknik formasi kuno yang misterius. Mileye hendak bertindak, Lydia tiba-tiba tersenyum, biarkan aku yang melakukannya. Mileye berkedip, apakah aku tidak bisa menghancurkannya? Lydia tertawa, bisa, tapi lebih baik aku yang melakukannya. Mileye bingung. Lydia tersenyum, lalu berjalan menuju penghalang antariksa. Dia mengangkat tangannya dan dengan satu ayunan pedang, penghalang antariksa langsung terbelah. Cing! Cahaya pedang bersinar sejenak, dan penghalang antariksa hancur. Lydia menatap Mileye sambil tersenyum, ayo pergi. Mileye mengangguk, ketiganya hendak masuk, tetapi pada saat itu, terdengar suara marah dari dalam lorong penghalang antariksa, berani-beraninya kalian. Geluduk. Suara itu terdengar, dan aura yang mengerikan menyapu mereka. Mileye mengernyitkan kening, dan segera seorang tetua berjubah hitam muncul di depan mereka. Mileye menatap tetua berjubah hitam, apa yang kalian lakukan? Tetua berjubah hitam marah, lakukan apa? Siapa memberi kalian keberanian untuk menyerbu alam putar? Apakah kalian tidak ingin hidup? Mileye mengamati tetua berjubah hitam, lalu berkata, apakah kalian dari sekte Taoisme? Tetua berjubah hitam menatap Mileye, iya. Mileye tersenyum tipis, lalu membuka telapak tangannya, dan stempel Dao muncul di tangannya. Melihat stempel Dao ini, mata tetua berjubah hitam tiba-tiba menyempit, kalian. Mileye tersenyum, bawa kami ke klan Wang. Tetua berjubah hitam ragu sejenak, lalu berkata, boleh aku tanya siapa namamu? Mileye berkata dengan tenang, ikuti perintah saja. Tetua berjubah hitam segera berkata, baik-baik. Setelah itu, dia segera membungkuk hormat. Mileye berkata, tunjukkan jalan. Tetua berjubah hitam segera memimpin jalan. Di tengah perjalanan, Mileye tiba-tiba bertanya, seberapa kuat kekuatan sekte Taoisme di alam putar ini? Tetua berjubah hitam tersenyum sedikit, hampir sebanding dengan keempat keluarga besar, tetapi kami lebih bersifat supranatural, umumnya tidak terlibat dalam urusan keempat keluarga besar. Mileye mengangguk sedikit, apakah sekte Taoisme yang mengelola alam putar ini? Tetua berjubah hitam menjawab, secara ketat, itu dikelola bersama oleh keempat keluarga besar dan sekte Taoisme kami. Mileye melirik tetua berjubah hitam, apakah sekte Taoisme tidak mampu menekan keempat keluarga besar? Tetua berjubah hitam tersenyum pahit tanpa berkata-kata. Menekan keempat keluarga besar. Sekarang, sekte Taoisme kini pasti tidak bisa melakukannya. Tapi dulu, mereka benar-benar bisa. Tetua berjubah hitam ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan Muda, mengapa kamu pergi ke klan Wang? Mileye menjawab dengan tenang, klan Wang ingin membunuhku, jadi aku pergi untuk berbicara dengan mereka. Tetua berjubah hitam terkesiap sejenak, lalu buru-buru berkata, Tuan Muda, pemimpin sekte kami akrab dengan klan Wang. Aku akan memberitahu pemimpin sekte agar dia pergi ke klan Wang untuk mencari keadilan. Mileye melihat tetua berjubah hitam, mencari keadilan. Tetua berjubah hitam berkata, ya, pasti ada kesalahpahaman. Jika kita memohon,
klan Wang pasti akan memberi penghargaan pada kita. Mileye tersenyum dan tidak berkata lagi. Tetua berjubah hitam berkata, "Tuan muda, aku akan pergi memberitahu pemimpin sekte kami segera." Mileye tiba-tiba berkata, "Tidak perlu." Tetua berjubah hitam terkejut, dia ingin berkomentar lebih lanjut, tetapi Mileye tiba-tiba berkata, "Langsung saja ke klan Wang." Tetua berjubah hitam berhenti berbicara. Mileye tidak memperdulikannya dan berkata, "Bawa kami pergi." Tetua berjubah hitam masih ragu-ragu. Mileye menghela nafas. Peran stempel Dao ini mungkin tidak sebesar yang dia kira. Pemilik kebenaran agung ini jarang berada di sekte Taoisme, dan orang-orang di dalam sekte mungkin tidak menghormatinya sebanyak mereka lakukan sebelumnya. Sungguh membuat pusing. Tetua berjubah hitam ingin berkomentar lebih lanjut, tapi pada saat itu, Lydia tiba-tiba berkata, "Aku tahu di mana." Mileye menatap Lydia, dan Lydia tersenyum, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Mileye dan Niannya menghilang di ujung langit. Di tempat yang sama, tetua berjubah hitam ragu sejenak, lalu berbalik dan terbang ke arah yang berlawanan. Klan Wang. Lydia dan kedua temannya tiba di klan Wang. Begitu mereka masuk, lebih dari 10 kekuatan kuat langsung mengunci mereka. Pada saat itu, seorang tetua muncul di depan mereka. Tetua itu menatap Mileye, "Berani menyerang klan Wang tanpa izin, kalian?" Mileye mengangkat tangan dan langsung mengayunkan pedang. Cing! Cahaya pedang bersinar, dan tetua itu langsung terpental puluhan ribu meter jauhnya. Seluruh klan Wang tiba-tiba muncul retakan raksasa dengan panjang puluhan ribu meter di dalam ruang waktu mereka. Klan Wang terkejut. Pada saat itu, seorang wanita cantik muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Melihat wanita cantik itu, Mileye tersenyum, "Kita bertemu begitu cepat lagi." Wanita cantik itu menatap Mileye, "Kamu cukup berani, benar-benar berani datang ke klan Wang." Mileye tertawa, "Mari kita selesaikan urusan kita." Wanita itu melirik Lydia, "Sepertinya dia pelindungmu, bukan?" Mileye dengan serius berkata, "Sebenarnya, aku juga cukup kuat." Wanita itu melirik Mileye, kemudian tersenyum ringan, "Tidak bisa dipungkiri, aku sangat menghormati keberanianmu, berani datang langsung ke klan Wang." Sambil berkata demikian, dia menunjuk Lydia di samping, "Aku ingin kamu melihat sendiri, apakah pelindungmu ini bisa menyelamatkanmu." Sebelum dia bisa bertindak, suara tiba-tiba terdengar dari langit, "Tunggu sebentar." Setelah mendengar itu, wanita cantik itu mengerutkan kening. Dia menatap langit, di mana seorang pria paruh baya muncul. Pria itu adalah pemimpin sekte Taoisme saat ini, Johnny Qiu. Melihat Johnny Qiu, wanita cantik itu mengerutkan kening, "Pemimpin Qiu, apa yang kamu lakukan?" Johnny Qiu tersenyum, "Ketua klan, orang ini adalah rekan dari sekte Taoisme. Bolehkah kami menyelesaikan ini dengan damai?" Sekte Taoisme. Setelah mendengar itu, wanita cantik itu terkejut sejenak, kemudian melihat Mileye dengan dingin, "Jadi kamu adalah orang dari sekte Taoisme?" Dia menoleh ke arah Johnny Qiu, "Pemimpin Qiu, bukan karena aku tidak menghormatimu, tetapi ini adalah masalah klan Wang. Jika kita membiarkan orang ini pergi, orang akan berpikir bahwa klan Wang takut padanya. Pada saat itu, di mana martabat klan Wang?" Mendengar itu, ekspresi wajah Johnny Qiu seketika menjadi kurang menyenangkan. Wanita cantik itu lanjut bicara, "Master tahu Johnny Qiu, di daerah Scotland ada tambang kristal yang kami butuhkan tenaga manusia untuk mengelolanya. Apakah sekte Taoisme bersedia memberikan bantuan dalam pengelolaannya untuk jangka waktu 10 tahun? Tambang kristal." Mendengar itu,
Wajah Johnny Qiu langsung terlihat penuh senyum licik, tentu saja setuju. Kedatangannya ke sini bukan dengan tujuan menyelamatkan seseorang, melainkan untuk mencari keuntungan. Wanita itu berbalik ke arah Mileye, sepertinya sekte Taoisme sekarang tidak lagi terkait denganmu. Johnny Qiu langsung mengangguk, tidak ada hubungannya lagi. Aku tidak kenal orang ini. Mileye tetap diam. Wanita itu mengejek, lucu, bukan? Pada saat itu, Lydia yang mengenakan gaun putih tiba-tiba berkata, "Kak, aku ingin bicara." Mileye menatap Lydia, "Katakan saja." Lydia dengan serius melihat Mileye, "Bolehkah aku membunuh seluruh keluarga mereka?" Mileye bersambung,